Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Bagaimana? Kalian sudah siap belajar? Baiklah, mari kita mulai. Pertidaksamaan linier satu variabel. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linier satu variabel. 2. Menentukan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel dan menyelesaikannya. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada sebuah laut dan di sini ada juga sebuah sampan. Karim dan Farel ingin memancing di laut setelah pulang sekolah. Mereka berdua berencana memancing di laut dengan menggunakan sampan. Sampan yang hendak mereka tumpangi tersebut hanya bisa menampung berat 40 kg. Sedangkan berat Farel sendiri 20 kg. Berapakah berat badan Karim? Agar rencana mereka pergi memancing dengan perahu bisa terlaksana. Bolehkah Karim menumpang perahu tersebut dengan berat badan Karim 35 kg? Ini adalah contoh permasalahan pertidaksamaan linier satu variabel yang hari ini akan kita pelajari. Bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel? Ya, kita misalkan di sini X adalah berat badan Karim. Jadi yang ditanyakan berapa berat badan Karim agar perahu itu bisa membawa Karim dan Farel. Dengan kapasitas perahu tidak boleh lebih dari 40 kg atau daya tampung itu kurang dari 40 kg. Maka model matematikanya 20 ini berat badannya Farel ditambah X. X ini adalah berat badannya Karim. Kita misalkan tadi X ini adalah berat badannya Karim. Kurang dari 40 kilo. Kurang dari sama dengan di sini. Kalau sama dengan, kalau 40 kilo itu boleh. Ya, itu kan tadi permasalahannya tidak boleh lebih dari 40 kilo. Artinya kalau 40 kilo itu boleh. Maka di sini kita gunakan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Ini dibaca kurang dari sama dengan. Berat badan maksimal Karim agar perahu itu bisa membawa mereka berdua, maka kita selesaikan di sini. 20 ditambah X kurang dari sama dengan 40. Kita ingin membuat variabel ini di ruas kiri sendirian tanpa plus 20. Maka kita akan menghilangkan atau membuat 20 menjadi 0. Agar 20 menjadi 0, maka
kedua ruas harus dikurangi dengan angka yang sama, yaitu dikurangi 20. 20 dikurangi 20 ditambah X untuk ruas kiri. Ruas kanan juga dikurangi 20. 40 dikurangi 20. 20 dikurangi 20 itu 0. Maka di sini tinggal X. 40 kurangi 20 itu 20. Maka di sini penyelesaiannya X kurang dari sama dengan 20. Jadi berat badan maksimal Karim itu 20 kilo. Berat badannya Karim itu kurang dari sama dengan 20. Jadi maksimalnya berapa? 20 kilogram. Oleh karena itu, berat badan maksimal Karim harus kurang dari sama dengan 20 kg. Maka tidak diperbolehkan jika berat badan Karim 35 kg. Sifat-sifat pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama di sini X plus 4 atau X ditambah 4 kurang dari 18. Kita akan mencari nilai X-nya di sini. Berapa? Bilangannya ketika ditambahkan 4 hasilnya kurang dari 18. Maka HP atau himpunan penyelesaiannya dimulai dari angka 13. Kita cek di sini. 13 ditambah 4 itu hasilnya 17. 17 kurang dari 18. Betul. Kemudian, kenapa tidak dimulai dari angka 14? Kita cek di sini. 14 ditambah 4 itu 18. Apakah 18 kurang dari 18? Salah. Maka di sini angkanya dimulai dari angka 13. Angka berikutnya 12. 12 ditambah 4 itu hasilnya 16. Apakah 16 kurang dari 18? Ya, betul. Maka 12 juga termasuk himpunan penyelesaiannya atau nilai X-nya. Berikutnya 11. 11 ditambah 4 itu 15. Apakah 15 kurang dari 18? Ya, betul. 11 juga termasuk penyelesaiannya. Dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan mengurangi kedua ruas dengan angka 4. Apakah himpunan penyelesaiannya sama? Kita lihat di sini. X ditambah 4. Kenapa harus dikurangi 4? Karena kita akan membuat X ini sendirian di ruas kiri. Maka plus 4-nya kita hilangkan atau kita buat menjadi 0. Plus 4 agar menjadi 0 itu harus dikurangi 4. Maka kalau ruas kiri dikurangi 4, ruas kanan juga harus dikurangi 4. X 4 dikurangi 4 itu 0. Maka ini X-nya sudah sendirian di sini di ruas kiri. X kurang dari 18 kurangi 4 itu 14. Maka penyelesaiannya X kurang dari 14. Bilangan yang kurang dari 14 dimulai dari angka 13, 12, 11 dan seterusnya. Kalian perhatikan di sini penyelesaiannya. Ketika dikurangi bilangan yang sama di kedua ruasnya, maka menghasilkan penyelesaian yang sama di sini. Untuk yang kedua, X ditambah 4 kurang dari sama dengan 18. Kita akan mencari sebuah bilangan ketika dijumlahkan dengan 4 atau ditambah dengan 4,
hasilnya kurang dari sama dengan 18. Ini bedanya dengan yang atas tandanya ya. Kalau yang atas ini kurang dari, kalau yang bawah ini kurang dari sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan berarti batasnya di sini ikut. Ya. Sehingga bilangannya mulai dari angka 14. Coba kita cek 14 ditambah 4 itu hasilnya 18. Karena di sini ada tanda sama dengan, maka diperbolehkan jumlahnya maksimal di sini 18. Boleh 18. Kemudian 13. 13 ditambah 4 itu 17. 17 itu betul kurang dari 18. 12 juga iya, 12 ditambah 4 itu 16. 16 itu kurang dari sama dengan 18. Maka penyelesaiannya dimulai dari angka 14, 13, 12, 11 dan seterusnya. Titik-titik itu artinya seterusnya. Kemudian kita akan mengurangi kedua ruas dikurangi dengan 4. Kenapa dikurangi dengan 4? Di sini seperti tadi, kita ingin membiarkan variabel X itu sendirian di ruas kiri. Maka kita akan menghilangkan plus 4 atau membuat plus 4 ini menjadi 0. Plus 4 menjadi 0 itu caranya dengan dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 4. Maka ruas kiri dikurangi 4, ruas kanan juga dikurangi 4. Sehingga X plus 4 dikurangi 4 itu 0, maka di sini X di ruas kiri menjadi sendirian di sini. 18 dikurangi 4 itu 14. Jadi dibaca X kurang dari sama dengan 14. Bilangannya apa saja yang kurang dari sama dengan 14? Ya, dari 14. Ya, di sini kalau ada tanda sama dengan itu atasnya ikut. Berarti bilangannya dimulai dari angka 14. Kemudian 13. 13 itu juga kurang dari sama dengan 14. 12 itu juga kurang dari sama dengan 14. 11 dan seterusnya. Kalian perhatikan ini bedanya. Dan penyelesaian ini sama ya. Bedanya ini kalau yang kurang dari tanpa sama dengan dan kurang dari sama dengan. Kalau yang kurang dari saja itu X kurang dari 14 itu bilangannya dimulai dari 13. Kalau yang kurang dari sama dengan 14 bilangannya dimulai dari 14. Kalau ada tanda sama dengan batasnya di sini diikutkan. Nih, kita perhatikan di sini. Himpunan penyelesaiannya sama ternyata. Dikurangi dengan bilangan yang sama di kedua ruas, himpunan penyelesaiannya sama. Maka jika pada suatu pertidaksamaan kedua ruasnya dikurangi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen. Ekuivalen itu sama dengan pertidaksamaan semula. Soal berikutnya, X dikurangi 4 kurang dari 18. Ini kita akan mencari nilai X-nya berapa ketika dikurangi 4 hasilnya kurang dari 18. Bilangannya adalah 21. Mulai dari 21. Kita cek di sini. 21 dikurangi 4 itu hasilnya 17. 17 kurang dari 18. Maka berikutnya 20. 20 dikurangi 4
itu adalah 16. 16 kurang dari 18. Berikutnya 19. 19 dikurangi 4. Hasilnya 15. 15 kurang dari 18. Berikutnya, ketika kedua ruas ditambah dengan 4, maka diperoleh pertidaksamaan yang baru menjadi X dikurangi 4 ditambah 4 kurang dari 18 ditambah 4. Di sini kedua ruas ditambahkan dengan 4. Maka di sini negatif 4 ditambah 4 itu 0, sehingga menjadi X kurang dari 18 ditambah 4 itu 22. Maka himpunan penyelesaiannya X kurang dari 22. Bilangan yang kurang dari 22. Apa saja bilangannya? Ya, dari 21, 20, 19. Coba kalian perhatikan di sini untuk himpunan penyelesaiannya. Ternyata himpunan penyelesaiannya sama antara sebelum ditambah kedua ruas dengan bilangannya sama dengan yang sudah ditambah. Soal berikutnya, X dikurangi 4 kurang dari sama dengan 18. Kita akan mencari bilangan ketika dikurangi 4 hasilnya kurang dari sama dengan 18. Maka himpunan penyelesaiannya adalah dimulai dari angka 22. 22 dikurangi 4 itu 18. 18 kurang dari sama dengan 18. Betul. Berikutnya 21. 21 dikurangi 4 itu adalah 17. 17 kurang dari sama dengan 18. Berikutnya 20. 20 dikurangi 4 itu 16. 16 kurang dari sama dengan 18. Sehingga himpunan penyelesaiannya mulai dari angka 22, 21, 20 dan seterusnya. Titik-titik ini artinya seterusnya. Berikutnya, jika kedua ruas ditambah dengan 4, maka diperoleh X min 4 plus 4 kurang dari sama dengan 18 plus 4 atau ditambah 4. Min 4 ditambah 4 ini hasilnya 0. Di sini X kurang dari sama dengan 18 ditambah 4 itu hasilnya 22. Sehingga X itu kurang dari sama dengan 22. Bilangannya apa saja? Yaitu mulai dari 22, bilangan yang kurang dari sama dengan 22. 22, 21, 20. Ingat di sini ketika ada tanda kurang dari sama dengan di sini, maka batasnya di sini harus ikut. Kemudian kalian perhatikan di sini kedua himpunan penyelesaiannya. Ternyata himpunan penyelesaiannya sama sebelum ditambah dengan sebuah angka di kedua ruas dengan ditambah dengan bilangannya sama di kedua ruas menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Artinya apa? Artinya jika pada suatu pertidaksamaan kedua ruasnya ditambah dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Berikutnya 2x kurang dari 18. Kita akan mencari 2 dikali berapa, hasilnya itu kurang dari 18. X nya itu angkanya berapa saja? Ya,
Yang pertama X-nya 8. Kita cek di sini. 2 kali 8 itu 16. 16 kurang dari 18. Berikutnya 2 kali X-nya kita ganti dengan 7. 2 kali 7 itu 14. 14 itu kurang dari 18. Angka berikutnya 6. 2 kali 6 itu 12. 12 kurang dari 18 dan seterusnya. Ini himpunan penyelesaiannya untuk X. Berikutnya ketika kedua ruas dikali 2. Kemudian kedua ruas dibagi 4. Ketika kedua ruas dikali 2, kita lihat di sini. Yang sebelah kiri, ruas kiri dikali 2, 2x kali 2 kurang dari ruas kanan juga dikali 2, 18 kali 2. 2x kali 2 itu 4x, kurang dari 18 kali 2 itu 36. Kemudian kedua ruas dibagi bilangan yang sama. 4x dibagi 4 itu 1. Di sini angka 1 tidak perlu ditulis. Ruas kiri bagi 4, 4 bagi 4 itu 1. Ruas kanan juga dibagi 4. 36 dibagi 4 itu 9. Jadi 36 dibagi 4 9, 4 dibagi 4 itu 1. 1x, angka 1 tidak perlu ditulis di sini. Sehingga himpunan penyelesaiannya x kurang dari 9. Bilangan yang kurang dari 9 siapa saja? Ya, mulai dari angka 8, 7, 6 dan seterusnya. Perhatikan di sini, kedua himpunan penyelesaian sama. Sebelum dikali dan dibagi kedua ruasnya dengan bilangan yang sama, dengan setelah dikali dan dibagi bilangan yang sama pada kedua ruas. Ternyata himpunan penyelesaiannya sama. Kesimpulannya, jika pada suatu pertidaksamaan kedua ruasnya dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Sekarang perhatikan berikutnya, contoh soal berikutnya. 2x dikurangi 18. Kita akan mencari x-nya. Berapa ketika dikali 2? Hasilnya kurang dari 18. Itu mulai dari angka 8 tadi, 7 dan 6 dan seterusnya, 5, 4, 3 dan seterusnya. Kemudian ketika kedua ruas dibagi negatif 2, dibagi bilangan negatif, maka himpunan penyelesaiannya menjadi min x lebih dari min 9. Bilangannya 8, 7, 6. Ini dari soal yang ini. Soal ini kedua ruas dibagi negatif 2. 2x dibagi negatif 2 itu min 1x. Min 1x, angka 1 di sini tidak perlu ditulis. Kemudian 18 dibagi negatif 2. Hasilnya negatif 9. X-nya berapa ketika diminkan? Itu hasilnya lebih dari min 9. Mulai dari 8. Kenapa 8? Kalau kita ganti X-nya jadi 8, maka di sini min 8 lebih dari min 9. Betul. Untuk angka 7, min 7 atau negatif 7 lebih dari negatif 9. Betul? Min x atau min 6 lebih dari negatif 9. Itu juga betul. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 8, 7, 6 dan seterusnya. Ini bernilai benar atau sama ya, ketika dibagi bilangan yang sama. Kemudian perhatikan di sini tanda pertidaksamaannya. Agar bernilai sama, di sini ternyata pertidaksamaannya tandanya berubah jadi lawannya.
Tadinya soalnya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Kesimpulannya, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus diubah menjadi lawannya ketika dibagi bilangan negatif. Kurang dari menjadi lebih dari, kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, dan sebaliknya. Itu ketika pertidaksamaan kedua ruasnya dibagi bilangan negatif, tandanya harus berubah. Itu harus kalian ingat. Contoh soal. Di sini ada sebidang tanah. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Tanah ini ditanami pohon mangga. Ukuran tanah tersebut panjangnya X plus 7 meter atau X ditambah 7 meter. Lebarnya X min 2 meter atau X dikurangi 2 meter. Kare mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang di tanahnya. Jika kelilingnya tidak lebih dari 50 meter, sini kalian lihat tidak lebih artinya kurang dari sama dengan. Tentukan luas maksimum kebun karim. Ukurannya di sini panjangnya X plus 7, lebarnya X min 2. Langkah pertama adalah memahami masalah. Pada soal diketahui bahwa panjang persegi panjang adalah X ditambah 7. Lebar persegi panjang X dikurangi 2 meter. Dan keliling persegi panjang tidak lebih dari 50 meter. Tidak lebih itu artinya kurang dari sama dengan. Langkah kedua, menyusun strategi pemecahan masalah. Untuk mencari model matematika, karena di sini diketahui keliling, maka gunakan rumus keliling persegi panjang. Kalian ingat rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Dari rumus keliling diperoleh keliling rumusnya 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Kurang dari sama dengan keliling. Kenapa di sini kurang dari sama dengan? Kita lihat pada yang diketahui kalau keliling persegi panjang itu tidak lebih. Tidak lebih itu artinya kurang dari sama dengan. Di sini tidak lebih dari 50. Nah, maka kita ganti atau kita substitusi P-nya panjangnya tadi diketahui X plus 7. Maka kita ganti P-nya menjadi X plus 7. Ditambah L-nya 2 kali lebar. Lebarnya X min 2. 2 kali lebar. Kurang dari sama dengan K. K itu keliling. Kelilingnya adalah 50. Kemudian kita gunakan sifat distributif untuk mengerjakan soal ini. Kita kalikan dulu nih. 2 kali X dulu. 2 kali X hasilnya 2X. 2 kali plus 7 itu hasilnya plus 14. 2 kali 7 itu 14. Kemudian di sini 2 kali X itu hasilnya 2X. 2 kali min 2 itu hasilnya min 4. Kurang dari sama dengan 50. Kemudian variabelnya yang memuat variabel kita jumlahkan yang sejenis ini. 2X ditambah 2X ini hasilnya 4X. Kemudian plus 14 dikurangi 4 itu hasilnya plus 10. 14 dikurangi 4 itu 10. Kurang dari sama dengan 50. Sehingga diperoleh pertidaksamaan 4X plus 10 kurang dari sama dengan 50. Kemudian kita akan mencari nilai X-nya. Kita lanjutkan di sini. Kita akan mencari nilai X-nya, maka kita usahakan 4X
sendirian di ruas kiri. Yang lainnya kita hilangkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangi dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Kalian lihat di sini plus 10. Plus 10 agar jadi 0, maka kita kurangi dengan 10. Ruas kiri kurangi 10, ruas kanan juga dikurangi 10. Sehingga pertidaksamaannya menjadi 4x plus 10 dikurangi 10 agar menjadi 0 di sini. Dikurangi atau kurang dari sama dengan 50 dikurangi 10. Ruas kiri dikurangi 10, ruas kanan juga dikurangi 10. Sehingga hasilnya ini 10 kurangi 10 itu 0. Maka 4x kurang dari sama dengan 50 kurangi 10 itu 40. Kita ingin mencari x-nya, di sini masih ada angka 4. Maka kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan angka 4. 4 dibagi 4 itu 1. 1 di sini tidak perlu ditulis. Maka terus ruas kanannya dibagi dengan 4 juga. 40 dibagi 4 itu 10. Sehingga hasilnya x kurang dari sama dengan 10. Kemudian dengan demikian nilai maksimal x yang diperoleh itu 10. Nilai maksimal karena di sini x itu nilainya kurang dari 10. Nilai maksimalnya di sini x-nya adalah 10. Maka diperoleh panjangnya x ditambah 7. Tadi x-nya yang diambil 10. X-nya dia ganti angka 10. Substitusikan x-nya 10. 10 ditambah 7 itu 17. Lebarnya x dikurangi 2. X-nya di sini 10. 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Maka luas maksimal kebun karim itu rumusnya panjang kali lebar. Kenapa? Karena kebun karim berbentuk persegi panjang. Panjangnya 17 dikali lebarnya 8. 17 kali 8 itu 136 meter. Sehingga luas maksimal kebun karim adalah 136 meter persegi. Kesimpulannya, yang pertama, langkah-langkah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, memahami masalah, yaitu menuliskan apa-apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Nomor 2, menyusun strategi pemecahan masalah dengan cara mencari model matematika yang tepat dalam bentuk pertidaksamaan. Yang ketiga, implikasi strategi, itu menyelesaikan pertidaksamaan atau dengan mencari nilai variabelnya. Yang keempat, memeriksa hasil kembali dengan cara substitusikan hasil dalam pertidaksamaan. Berikutnya, pada pertidaksamaan, jika pada suatu pertidaksamaan kedua ruasnya dikurangi atau ditambah dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen. Ekuivalen itu nilainya sama dengan pertidaksamaan semula. Yang keenam, jika pada suatu pertidaksamaan kedua ruasnya dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen juga dengan pertidaksamaan semula. Yang ketujuh, jika kedua ruas pada pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus diubah. Kalian ingat ini, jika dikali atau dibagi bilangan negatif, tanda pertidaksamaan harus diubah menjadi lawannya. Kurang dari menjadi lebih dari, kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, dan sebaliknya. Bagaimana materinya? Sudah paham kalian? Baiklah, sampai di sini dulu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.